Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 4 izin ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai IT dan non-IT project yang untuk memenuhi tugas dan dari mata kuliah manajemen proyek yang diampu oleh Bapak Sodik. Next. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Nurlalatul Hidayah, yang kedua Putri Nur Syakinah, yang ketiga Indana Zulfa, keempat Rizal Yulianto, dan yang terakhir Wahyu Galang Ramadan Pemampuk. Okay, next. Pada saat ini menampilkan pertanyaan yang pertama, apa perbedaan antara proyek berbasis IT dan non-IT? Nanti akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang kedua, temukan 10 contoh proyek berbasis IT dan 10 contoh proyek berbasis non-IT. Nanti akan dibacakan oleh Gilang. Dan yang ketiga, apa yang menyebabkan proyek itu muncul? Dan yang keempat, faktor keberhasilan proyek nanti akan dibacakan oleh Nur Lailatul Hidayah. Mungkin yang pertama bisa saya sampaikan. Oke, apa perbedaan antara proyek berbasis IT dan non-IT? Yang pertama, proyek berbasis IT. Satu, biasanya terhubung langsung dengan proses bisnis. Yang kedua, terdiri dari multiple project. Yang ketiga, selalu cepat berkembang. Keempat, stakeholder-nya lebih banyak dan lebih luas. Yang kelima, staff-nya lebih kepada yang spesialis. 6, resiko yang lebih kompleks. 7, perubahan dari project satu ke lainnya masih buruk. 8, berjalan pada proses yang masih berjalan. 9, bersifat abstrak atau tidak dapat diperhitungkan. Next. Yang kedua, proyek berbasis non-IT. Satu, tidak terintegrasi dengan proses bisnis. Kedua, stand-alone project struktur. 3, cakupan yang sudah dituju sudah terdefinisi dengan jelas. 4, stakeholder yang mudah diidentifikasi. 5, staffnya lebih general, fokus kepada bagian yang penting untuk orang yang terbaik. 6, resikonya lebih sedikit mendapatkan impact negatif. 7, perubahan dari proyek ke lainnya masih buruk hingga rata-rata. 8, berjalan saat semua proses di dalamnya dihentikan. 8, bersifat real, dapat diperhitungkan. Mungkin selanjutnya bisa disampaikan oleh Galang. Untuk menjawab yang pertanyaan nomor 2, 10 contoh proyek IT. Yang pertama, pembangunan aplikasi e-commerce. Kedua, implementasi sistem manajemen basis data. Ketiga, pembangunan aplikasi perbankan online. 4, pengembangan aplikasi mobile untuk layanan kesehatan. 5, pembangunan aplikasi e-learning untuk perguruan tinggi. 6, integrasi sistem ERP untuk perusahaan besar. 7, pemeliharaan sistem jaringan dan infrastruktur IT. 8, pengembangan aplikasi mobile untuk layanan pemesanan tiket pesawat. 9, penerapan teknologi blockchain untuk bisnis logistik. 10, implementasi solusi keamanan cyber untuk perusahaan. Selanjutnya, Kak. 10 contoh proyek non-IT. 1, pembangunan gedung perkantoran. 2, pembangunan jalur kereta api baru. 3, pembangunan pusat perbelanjaan. 4, pembangunan bandara. 5, pembangunan pabrik. 6, pembangunan gedung sekolah. 7, pembangunan gedung apartemen. 8, pembangunan bendungan. 9, pembangunan jalan raya. 10, pembangunan jembatan. Untuk pertanyaan 3 mungkin akan dijawab oleh selanjutnya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3 yaitu penyebab munculnya proyek, yaitu ada berbagai alasan untuk munculnya proyek tertentu. Beberapa alasan umum yang dapat memicu timbulnya proyek, yaitu kebutuhan. Sebuah
proyek dapat muncul ketika ada kebutuhan untuk memenuhi tuntutan pasar atau kebutuhan pelanggan. Yang kedua, yaitu inovasi. Inovasi juga dapat memicu timbulnya proyek baru. Sebuah perusahaan dapat memulai proyek untuk mengembangkan teknologi atau produk baru yang dapat membantu mereka memperluas bisnis atau memenangkan persaingan di pasar. Yang ketiga yaitu perubahan. Perubahan proyek dapat muncul sebagai respon terhadap perubahan dalam organisasi lingkungan bisnis atau tuntutan regulasi. Kemudian yang keempat, peluang bisnis. Terkadang proyek dapat muncul karena peluang bisnis yang muncul tiba-tiba. Misalnya, sebuah perusahaan dapat memulai proyek untuk memperluas bisnis mereka ke pasar yang belum terjangkau sebelumnya. Kemudian yang kelima, tujuan strategi. Proyek dapat juga muncul sebagai bagian dari strategi bisnis dalam jangka panjang. Sebuah perusahaan dapat memulai proyek untuk mencapai tujuan strategi mereka, seperti meningkatkan efisiensi, meningkatkan keunggulan kompetitif, atau mengurangi biaya produksi. Yang selanjutnya yaitu faktor keberhasilan pada proyek yang akan dibangun. Ada beberapa faktor yang bisa menunjang untuk keberhasilan pada proyek yang dikerjakan, yaitu satu, rencana atau susunan proyek yang baik. Yang kedua, komunikasi yang baik dengan antar anggota tim. Yang ketiga, tujuan yang jelas dan terdefinisi dengan baik dari awal. Yang keempat, teknologi alat yang sesuai dan memadai. Yang kelima, tim yang berkualitas. Mungkin dari saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.